Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian semua, keluarga di rumah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala wabah, segala virus, segala penyakit. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat dipertemukan kembali dalam pelajaran fikih. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah syarat sah menjadi imam dan makmum. Biar belajarnya berkah, belajarnya mudah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan membaca doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, lanjut kepada materi kita. Syarat sah menjadi imam dan makmum. Oke, anak-anakku sekalian, seorang imam harus terpandai dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut hadisnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bisunnati fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinna. Yang artinya orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terpandai dalam membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Kalau dalam membaca ini mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau dalam hal ini mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Dan kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Itu. Jadi kesimpulannya, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang fasih, yang pandai dalam membaca Al-Quran. Kalau misalkan dalam satu jamaah itu ada dua orang yang sama bacaan, yang sama pandai membaca Al-Qurannya, maka dipilihlah orang yang pandai membaca hadis Nabi atau pandai dalam mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau misalkan sama pula, maka dipilih orang yang pertama hijrah, orang yang dulu hijrah. Nah, kemudian kalau misalkan sama pula, maka pilih mana yang paling tua di antara orang yang pandai membaca Al-Quran untuk dijadikan imam. Itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Jadi kalau misalkan ada yang tua jadi imam tapi bacaannya tidak fasih, maka itu tidak bisa. Yang syarat utama menjadi imam di sini adalah yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Meskipun dia masih muda, maka boleh dia menjadi imam. Itu ya. Oke, selanjutnya syarat sah menjadi imam dan makmum. Syarat menjadi imam yaitu yang pertama, laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Ya, perhatikan, syarat menjadi imam yang pertama, laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuan mengimami jamaah perempuan. Ini perempuan tidak bisa mengimami jamaah laki-laki. Ya, perempuan itu khusus mengimami jamaah perempuan lagi. Tidak bisa laki-laki ikut
sholat bersama perempuan yang diimami oleh perempuan, gak bisa. Kemudian bacaan imam harus benar, fasih, dan tidak riya. Tidak riya itu artinya ketika dia membaca Al-Quran ketika sedang sholat, maka bacaannya itu tidak ingin dipuji oleh orang lain, tidak ingin didengar bagus oleh orang lain. Baca dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat menjadi imam ya. Yang selanjutnya adalah mengetahui hukum-hukum sholat. Ini sudah Bapak jelaskan di semester 1 kemarin. Mengetahui syarat dan rukun sholat, ini juga Bapak sudah diterangkan ya. Syarat sah dan rukun sholat. Kemudian sanggup menunaikan sholat. Sanggup menunaikan sholat. Kalau misalkan tidak sanggup ya, tidak bisa sambil berdiri, maka pilih yang bisa dulu sambil berdiri dan sebagainya. Kemudian dapat diterima oleh jamaah. Orang yang tidak diterima oleh jamaah karena suatu perbuatannya, ada perbuatan yang dia lakukan sehingga tidak suka di mata jamaah, maka orang tersebut tidak bisa dijadikan imam ya, karena harus bisa diterima oleh jamaah. Jamaahnya harus suka. Kemudian paling tua umurnya dan mulia akhlaknya. Ini ya, paling tua umurnya dan mulia akhlaknya. Selanjutnya masih syarat menjadi imam, yaitu tidak fasik dan tidak sombong. Fasik itu artinya orang yang suka berbuat dosa. Kemudian tidak sombong, apalagi sombong, yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Kita tidak boleh sombong. Tidak tertuduh melakukan kejahatan ya. Ini bukan melakukan kejahatan, tapi tidak tertuduh, tidak tertuduh ya. Jadi apalagi melakukan kejahatan, tertuduh pun tidak boleh seorang imam itu ya. Kemudian tidak minta bayaran. Nah ini ya, tidak minta bayaran. Kalau nanti kalian misalkan udah besar nanti jadi imam, bacaan Al-Qurannya bagus ya, lulusan SD plus Ar-Rahmat, baca Al-Qurannya hebat, maka ketika jadi imam jangan minta bayaran. Meskipun bacaan kalian hebat, bagus gitu ya, jangan minta bayaran. Tapi kalau dikasih gimana? Ya kalau dikasih ambil aja gitu ya. Yang jelas kita tidak boleh minta bayaran. Kemudian tidak batal sholatnya karena murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Nah itu anak-anak syarat menjadi imam. Lumayan, syarat menjadi imam ini ya sangat menantang. Kalian harus mempersiapkan diri untuk mengganti nanti imam-imam di masjid kalian yang sudah tua ya. Harus ada berkeinginan seperti itu. Nanti kalau bukan kita, apalagi kita sekolahnya di SD plus Ar-Rahmat yang banyak baca Al-Qur'annya, yang dilatih cara membaca Al-Qur'annya, nah itu harus disiapkan ya. Kalian harus ingin jadi imam nanti untuk mengganti orang-orang yang sudah tua yang jadi imam di masjid kalian itu. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi nanti penggantinya ya. Itu baik anak-anak. Selanjutnya adalah makmum tidak sah mengikuti imam yang mempunyai ciri. Nah, makmum tidak sah mengikuti imam yang mempunyai ciri. Jadi kita misalkan makmum ya, tidak sah kalau mengikuti imam. Yang pertama, orang yang belum balik, belum dewasa. Anak-anak tidak bisa jadi imam orang dewasa ya. Anak-anak meskipun bacaannya fasih tapi misalkan belum balik, ini tidak bisa dijadikan imam. Kemudian selanjutnya adalah orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih. Nih sepuh kita ya di masjid, bacaannya mungkin ada yang keliru, ada yang tidak benar, ada yang tidak fasih, maka itu sebaiknya tidak jadi imam ya. Sebaiknya diserahkan saja kepada yang fasih, yang pandai dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian orang yang tidak bisa menjaga kebersihan, yang jorok ya, makanya kita tidak boleh jorok, harus bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini orang yang tidak bisa menjaga kebersihan itu
tidak boleh dijadikan imam ya, atau tidak sah kalau kita ikuti ketika dia jadi imam. Kemudian orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat, ini tidak sah kalau kita ikuti. Kemudian orang orang yang minta bayaran sebagai imam, apalagi ini. Makanya Bapak tekankan kepada kalian nanti kalau misalkan kalian menjadi imam besar nanti, imam masjid ya, imam sholat, itu jangan minta bayaran sedikit pun. Nah, selanjutnya adalah orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Itu adalah imam yang tidak boleh makmum ikuti ya, tidak sah kalau diikuti oleh makmum. Kemudian selanjutnya adalah sikap makmum dalam sholat berjamaah ya, sikap makmum dalam sholat berjamaah. Yang pertama, makmum mengikuti imam yang tidak batal sholatnya. Kalau makmum yang tidak batal sholatnya maka diikuti saja ya. Kemudian makmum dan imam harus berada di suatu tempat, tidak bisa kita di rumah, imam di masjid pakai speaker, tidak bisa seperti itu, harus ada dalam satu tempat. Bahkan dalam keterangan lain itu makmum itu harus melihat imam ya, imamnya harus kelihatan. Kemudian makmum berniat mengikuti imam, ini sudah jelas kalau misalkan jadi makmum itu harus berniat mengikuti imam. Selanjutnya makmum harus mengikuti gerakan imam ya, ini ya. Kalau misalkan imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, kita imam sujud, makmum sujud. Jangan imam sujud, makmum masih ruku misalkan gitu ya. Tidak boleh seperti itu, harus mengikuti. Sekali lagi, makmum harus mengikuti gerakan imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Makmum harus berdiri di belakang imam. Imam di depan, yang di belakang adalah makmum. Kemudian jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Nah ini ya, jadi imam perempuan itu hanya khusus untuk jamaah perempuan saja. Tidak bisa jamaah laki-laki ikut pada imam perempuan. Itu anak-anak materi syarat sah menjadi imam dan makmum. Kalau misalkan terlalu cepat, kalian bisa buka di buku fikih halaman 59. Di sana ada, silakan dibaca lagi berulang-ulang sampai hafal, atau diputar lagi video ini ya berulang kali. Nah, tugas, siapa tugasnya? Tugasnya gampang banget ya. Bapak cuma ingin kalian membiasakan sholat berjamaah di masjid atau di rumah. Ajak ayahmu, kakakmu, atau adikmu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27. Kalau misalkan sholat sendiri pahalanya 1. Ya siapa yang tidak ingin ya? Pasti semuanya ingin. Maka Bapak ingin kalian membiasakan sholat berjamaah, mau di masjid atau di rumah. Baik, itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Bapak tutup dengan membaca, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.